Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah pagi tadi kita mendengar kuliah subuh tentang 3 nama Allah, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Maka waktu duha ini jam 10.30 kita akan belajar pula tafsir surat Al-Kahfi di bawah tajuk Nabi Khidir menegakkan dinding rumah anak yatim. Nabi Khidir menegakkan dinding yang condong milik anak yatim. Ustaz sebut tadi pagi dalam kuliah subuh, bila kita ingin mendapat ketenangan hidup, jiwa tenteram, tidak gelisah, fahamilah 3 nama Allah. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Yang sangat erat nama itu dengan takdir Allah. Sebab manusia apabila faham, yakin akan takdir Allah, ketentuan Allah terhadap segala sesuatu, jiwanya akan tenang. Baik, kita teruskan dengan topik kuliah duha ini. Khidir menegakkan dinding rumah anak yatim yang roboh, yang condong. Berdasarkan ayat 75 hingga ayat yang ke-78. Hadirin dan hadirat, ayat 75 adalah permulaan juz yang ke-16. Tapi dia adalah sambungan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ustaz ulang sekali lagi. Kita masih lagi meneruskan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu diceritakan pada juz yang ke-15. Sedangkan hari ini, bermula ayat 75, bermulalah juz yang ke-16. Ini memberi isyarat, ini memberi pengajaran, pembahagian juz sehingga 30 juz dalam Quran bukan berdasarkan jalan cerita,
Terbukti cerita Khidir dan Musa tak berakhir pada juz yang ke-15, malah bersambung dengan juz yang ke-16 bermula hari ini, bermula ayat 75. Timbul pertanyaan. Bagus juga maklumat ini kita ketahui. Nah, kalau begitu Pak Ustaz, atas dasar apa adanya pembahagian juz kalau tidak berdasarkan kesinambungan cerita? Jawabnya, pembahagian juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai 30, pembahagian itu adalah berdasarkan bilangan ayat. Berdasarkan banyaknya ayat. Itu sebabnya kita lihat juz 1, juz 2, juz 3, bilangan ayatnya hampir seimbang. Hampir seimbang. Bukan berdasarkan jalan cerita. Yes. Maklumat ini perlu kita tahu. Manalah tahu kalau ada pertanyaan dari anak-anak. Okey. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. 2 kali Nabi Musa kecundang. Ketika mengikuti Nabi Khidir. Sebab Nabi Khidir membenarkan dan mengizinkan Musa mengikutinya untuk menimba ilmu dengan syarat, jangan kau tanya terhadap apa yang aku lakukan. Nabi Musa berjanji, beliau sabar, tidak akan bertanya. Tetapi ternyata sudah 2 kali Nabi Musa kecundang. Pertama ketika Khidir merosakkan dinding bahtera. Yang kedua ketika Khidir membunuh anak kecil yang tak berdosa. Nabi Khidir maafkan. Kali pertama dan kali yang kedua. Boleh terus ikut. Mereka berjalan lagi. Berjalan lagi. Akhirnya sampai ke suatu negeri. Mereka minta diterima sebagai tetamu. Yang implikasinya disediakan tempat tinggal, diberi makan percuma. Kan demikian biasanya tetamu. Tetapi ternyata penduduk negeri itu bakhil, lokek, kedekut. Jangankan tempat tinggal, makan pun mereka tak bagi. Ini jalan ceritanya. Yang akhirnya nanti Khidir nampak sebuah rumah yang pagarnya condong. Lalu Nabi Khidir bantu menegakkan dindingnya. Cerita detailnya sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir berkata, bukankah aku sudah katakan
kepada kamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku. Ini teguran Nabi Khidir terhadap dua pertanyaan terdahulu. Mengapa kau rosakkan dinding bahtera yang nanti bahtera ini boleh karam dan penumpangnya boleh mati? Kemudian mereka terus berjalan, nampak anak kecil. Lalu Khidir bunuh anak tersebut. Musa tanya lagi, mengapa kau bunuh anak yang tak berdosa? Lalu Khidir tegur lagi, bukankah aku sudah kata kamu tak akan sabar mengikuti aku? Setelah Nabi Musa berazam untuk tidak bertanya, lalu Nabi Khidir memberi syarat, boleh kau ikut asalkan engkau tidak bertanya terhadap apa yang aku lakukan yang aneh-aneh. Nah, ini adalah peringatan Nabi Khidir yang terakhir setelah 2 kali. Dalam teguran Khidir kali ini, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ada perkataan atau tambahan laka, ia membawa makna menguatkan lagi. Atau dengan kata lain, ini teguran yang lebih keras. Sebagaimana perkataan kita kepada seseorang, laka aqulu, kepada engkau aku telah katakan. Laka aqulu, atau wa iyyaka a'ni, engkau yang aku maksudkan. Semua perkataan itu dalam bahasa membawa makna takkid. Takkid itu maknanya menguatkan lagi. Bukan main-main. Jangan buat tak tahu. Jangan buat selamba. Jangan buat tak peduli. Ia juga membawa makna mengandungi celaan karena tidak bersikap sabar. Bila seseorang ditegur bahwa mendatangi kuburan-kuburan keramat lalu minta-minta di atas kuburan melalui perantaraan orang-orang saleh yang sudah terkubur, sudah diberitahu. Tapi datang juga, minta juga, berdoa juga di atas kubur-kubur keramat. Akhirnya yang menegur kali pertama, aku kan sudah kata kepadamu. Aku kan sudah kata kepadamu berkali-kali. Memang sifatnya degil. Seorang yang buat bid'ah, beribadat tidak ikut cara Nabi, ditegur berkali-kali. Jangan buat penambahan-penambahan amalan itu. Sebab tambahan amalan itu tidak ada dari Nabi. Kan aku sudah katakan. Aku sudah katakan kepadamu berkali-kali. Itu maknanya satu teguran yang mengandungi celaan. Tak berlaku. Tak sepatutnya berlaku perkara itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang artinya orang beriman jangan sampai dipatuk oleh ular 2 kali dari lubang yang sama. Dari lubang yang sama. Lalu di satu kawasan dipatuk ular dari lubang. Sepatutnya yang kena patuk ini kena ingat, next time bila lalu di lorong yang sama, bila tiba dekat dengan lubang itu, ingat, pernah kena patuk dari lubang itu. Kata Nabi, orang beriman tidak akan dipatuk 2 kali oleh ular yang sama atau dari lubang yang sama. Ini memberi isyarat kita disuruh supaya ingat selalu terhadap kesilapan, keterlanjuran yang telah berlalu. Biar jadi pengalaman untuk tidak berulang lagi. Ada tak jenis orang yang ditegur terus? Tak insaf-insaf. Kalau sekali okeylah. 2 kali okeylah. Ini sampai 10 kali. Itu maknanya orang tersebut tidak serius, tak sungguh-sungguh dalam mengikuti nasihat atau kebenaran yang disampaikan. Lalu Nabi Musa menjawab terhadap teguran itu, aku bertanya, wahai Khidir, bukan sekedar bertanya, tapi karena aku ingin tahu. Karena aku ingin tahu. Hadirin dan hadirat, Musa berkata, kalau sekiranya aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu perbuatanmu yang aneh-aneh itu, yang aku telah saksikan, karena aku ingin mengetahui hikmahnya. Nabi Khidir jawab, aku kan sudah cakap. Nanti aku akan kisahkan. Nanti aku akan ceritakan kepadamu terhadap perkara-perkara aneh yang telah engkau lihat, yang aku lakukan. Aku kan dah janji. Itu sebabnya kata ulama tafsir, seseorang yang ingin belajar dari guru tertentu, ustaz tertentu, ustaz tersebut ada hak untuk memberi syarat. Hadirin dan hadirat, ketika saya menjelaskan satu-satu topik, jangan bertanya ya, ketika Ustaz menjelaskan, Ustaz akan beri masa bila dah berakhir ceramah. Itu syarat Ustaz. Murid mesti akur dengan syarat itu. Itu kalau ceramah face to face. Dalam online, ada ustaz yang mensyaratkan, silakan bertanya, tulis dalam grup pertanyaan itu. Atau WhatsApp personally kepada ustaz pertanyaan itu.
bukan tulis dalam komen Facebook, bukan komen dalam Facebook. Ustaz memang tak tengok pun. Masih ada saja jemaah tanya. Ustaz memang tak jawab. Sebab itu syarat yang Ustaz. Sebab Ustaz bila lihat hilang konsentrasi, tidak fokus. Itu sebabnya. Bukan tak boleh bertanya. Itu sebabnya salah satu daripada kisah dalam surat Al-Kahfi, murid mesti patuh dengan syarat yang telah ditetapkan oleh gurunya, ustaznya. Ustaz duduk sebelum memberi ceramah. Dan Ustaz minta para jemaah boleh tak maju ke depan sedikit, memberi laluan kepada orang yang baru datang. Hadirin dan hadirat, tolong jangan berdiri atau duduk di depan pintu tempat orang masuk. Itu semuanya syarat yang perlu dipenuhi. Nah, kembali kepada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mensyaratkan, jangan kau tanya. Bila kau dapati aku melakukan perkara-perkara yang agak aneh, nanti bila dah selesai, aku akan jelaskan. Tapi ternyata Musa tak sabar. Okeylah. Kecundang kali pertama, kecundang kali kedua, dimaafkan. Tapi Khidir tidak maafkan. Ketika kecundang kali yang ketiga. Bila ditanya mengapa, nanti jawabannya. Nanti jawabannya. Setelah mendapat teguran keras daripada Nabi Khidir, akhirnya Musa yang memberi syarat sendiri. Khidir, tolonglah. Benarkan aku mengikutimu. Walaupun aku telah kecundang 2 kali. Kecundang pertama, karena aku lupa. Orang yang lupa tidak ada hukum. Allah saja tidak beri dosa orang yang lupa salat. Tidak batal puasa orang yang lupa lalu makan di siang hari. Tak batal. Yang batal itu sengaja makan. Hanya saja bagi orang yang lupa salat, hendaklah dia salat ketika dia ingat. Kan maknanya Allah tak beri dosa terhadap orang yang lupa. Orang gila yang tak ingat langsung senantiasa memang tak ada dosa. Karena dia gila. Orang gila bukan orang mukallaf. Syarat mukallaf ada 2. Sampai umur baligh. Yang kedua, akal waras. Itu sebabnya bila ada orang yang berkepanjangan lupa saja, maknanya itu dah mendekati gila. Tiap malam ditanya, kamu tak tahajud witir ke? Lupa. Esok tanya lagi, lupa. Esok tanya lagi, lupa. Lupa berkepanjangan. Orang yang lupa, benar-benar lupa memang wajar dimaafkan. Itu nomor 1. Kecundang kali yang kedua, yaitu membunuh anak kecil yang tidak berdosa, itu bukan lupa, tapi karena tak sabar.
Nabi Khidir masih lagi maafkan. Tapi kali ketiga tiada maaf. Bila bertanya lagi, ditambah pula Musa mensyaratkan. Bila sekali lagi saya ternyata bertanya juga untuk kali ketiga, silakanlah. Kalau Tuhan tidak bersedia lagi agar saya mengikuti Tuhan, kata Musa. Musa yang telah memberi syarat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Musa menambah, minta dikasihani supaya dibolehkan untuk mengikuti walaupun telah kecundang 2 kali. Lalu kata Nabi Musa, qad balagta min ladunni uzra. Sudah cukuplah Tuhan bersabar dengan sikap saya. Memberi uzur kali pertama, memberi uzur kali ketiga. Bila Tuhan tidak memberi keuzuran lagi, kali ketiga memang sudah patut. Saya tidak dibenarkan lagi untuk mengikuti Tuhan. Setelah menyebut perkara itu, Allah SWT melanjutkan kisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Ini dia kecundang kali ketiga. Lalu kedua-duanya pun meneruskan perjalanan. Apabila sampai ke suatu negeri, mereka minta supaya mereka dianggap sebagai tetamu. Penduduk negeri itu sambut mereka sebagai tetamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Penduduk negeri itu enggan menerima mereka sebagai tetamu. Tetamu kan biasanya kita terima dia menginap umpamanya sehari 2, 3. Memberi makan umpamanya. Biasanya itu yang tuan rumah buat untuk tetamu. Tapi penduduk negeri itu enggan karena penduduknya bakhil. Okeylah, mana boleh paksa orang terima kita sebagai tetamu. Lalu kedua-duanya meneruskan perjalanan, lalu mereka nampak dinding sebuah rumah yang condong dan akan tumbang. Lalu Khidir dengan baik hati tegakkan dinding itu dengan hanya mengusap saja dengan tangannya. Dipegang dengan tangannya dinding yang condong itu, dipegang saja dinding yang condong, dinding itu tegak. Dan ini adalah mukjizat Nabi Khidir. Sebabnya Nabi Khidir, menurut majoriti ulama, beliau adalah Nabi. Walaupun bukan Rasul. Sebab beliau tidak punya umat. Ingat hadirin dan hadirat, perkara yang aneh ini dalam bahasa Arab disebut dengan khariqul 'adah.
Khariqul adah maknanya perkara luar biasa. Dan dalam ilmu akidah perkara luar biasa ni ada 3. Bila perkara luar biasa itu berlaku pada Nabi atau Rasul, dipanggil mukjizat. Bila perkara luar biasa itu berlaku kepada orang-orang yang saleh, taat, beriman, yang dipanggil dengan wali-wali Allah, namanya karamah, iaitu keramat. Itu makna keramat yang sudah menjadi bahasa kita. Kemuliaan yang Allah bagi kepada wali-wali Allah. Mungkin boleh berjalan di atas air tanpa tenggelam. Mungkin boleh berjalan dalam api. Mungkin boleh sampai ke suatu destinasi dengan begitu cepat. Itu namanya karamah. Pertama, mukjizat. Bila perkara luar biasa itu muncul dari Nabi atau Rasul. Yang kedua namanya karamah. Apabila perkara luar biasa itu muncul dari orang-orang yang dekat dengan Allah atau wali-wali Allah. Nah, yang ketiga namanya sihir. Bila perkara luar biasa itu muncul dari orang-orang yang jahat. Sama ada orang kafir atau orang Islam yang punya ilmu black magic yang cenderung kepada sihir. Namanya sihir. Kalau luar biasa juga. Ni kena ingat perbezaan 3 perkara luar biasa. Mukjizat, karamah dan sihir. Okey, kita teruskan. Jadi dengan hanya mengusap atau memegang saja dinding yang condong, dinding itu bergerak dengan sendirinya, akhirnya tegak. Ini kata para ulama, itu adalah dipanggil dengan mukjizat. Okey, apa yang berlaku? Musa tanya lagi. Ya Khidir, penduduk negeri ini bakhil, lokek, kedekut. Kita minta makan saja tak dikasih. Tidak wajar kau tidak minta upah dari pemilik rumah ini yang dindingnya condong. Minta upahlah. Sebab negeri ini penduduknya bakhil, lokek, kedekut, tangkai jering. Betul tak pertanyaan Nabi Musa ada juga kewajarannya? Tapi tidak. Sebab pertanyaan Musa kali ini memang tidak wajar. Mengapa tidak wajar, Pak Ustaz? Mengapa tak wajar? Ini jawaban ulama tafsir. Pertanyaan Musa pertama ketika Khidir merosakkan dinding perahu. Itu wajar saja sebab ada logiknya, ada rasionalnya. Bukankah dengan merosak dinding itu boleh karam? Boleh penumpang mati? Apalagi penyebabnya adalah karena Musa lupa. Itu wajar-wajar saja. Karena ia mengandung bahaya. Lebih-lebih lagi pertanyaan yang kedua. Sangat-sangat wajar. Anak kecil yang tak berdosa dibunuh.
Bukankah itu suatu kemungkaran menurut pandangan kita orang biasa? Wajar tak ditegur? Wajar. Sebab kedua-dua pertanyaan terdahulu, sebab dia ada kaitan dengan bahaya yang akan menimpa. Tetapi terhadap pertanyaan yang ketiga, di mana wajarnya kalau Khidir ingin berbuat baik kepada seseorang? Nabi Khidir ingin berbuat baik, ingin menolong. Apalagi beliau tahu bahawa dinding itu adalah dinding rumah anak yatim yang dah tak ada lagi bapaknya, dan bapaknya pula orang saleh. Seolah-olah di mana kewajaranmu, Musa? Bertanya lagi, malah minta supaya diberi upah, padahal dinding yang condong ini adalah milik rumah anak-anak yatim. Di mana wajarnya? Ditambah pula Nabi Musa telah memberi syarat sendiri. Lain kali ketiga bila aku bertanya lagi, cukuplah. Engkau bolehlah suruh aku jangan ikut lagi. Itu dia rahasianya. Jadi ringkasnya, begitu mereka berjalan sampai di suatu negeri, mereka minta supaya diterima sebagai tetamu, sebab mereka tidak ada duit untuk makan, untuk sewa rumah, untuk tidur. Tapi ternyata penduduk negeri itu bakhil, lokek. Lalu mereka terus berjalan, nampak dinding yang condong. Kalau ditanya apa nama negeri itu, nanti kita akan sebut. Ada 7 pendapat tentang nama negeri itu. Ahla Qaryah. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Khidir menegakkan dinding dengan 2 tangannya. Itu adalah mukjizat. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu massahu biyadi. Khidir telah mengusap dinding itu dengan tangannya. Fa idza huwa qad istaqama. Tiba-tiba dinding itu tegak. Wa hadza min karamatihi. Dan ini adalah salah satu dari tanda-tanda keramatnya. Mengapa keramat, Pak Ustaz? Tadi Ustaz kata mukjizat. Okey, pertanyaan yang bagus. Terhadap Nabi Khidir, Ustaz ingin ulang balik. Para ulama berbeza pendapat. Apakah Nabi Khidir itu nabi atau wali? Ada yang berpendapat Khidir itu adalah wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Wali maknanya orang yang dekat dengan Allah. Dan syarat untuk jadi wali 2 saja. Imannya mantap dan takwa. Syarat itu boleh kita lihat pada ayat 62 dan 63 dari surat Yunus.
Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Itu syarat untuk jadi wali. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kita semua boleh menjadi wali Allah. Boleh. Yang tak boleh itu jadi nabi dan rasul. Sebab rasul terakhir sudah diutus. Impossible. Itu sebabnya siapa yang mendakwa Ghulam Ahmad itu adalah rasul sebagaimana pandangan Qadiani kafir. Sebab tidak yakin Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi yang terakhir. Orang Melayu bila mendakwa hari ini ada nabi yang dipanggil rasul Melayu, nabi Melayu, kafir. Sebab itu perkara asas. Apa dia perkara asas, Pak Ustaz? Meyakini Nabi Muhammad las rasul. Itu ada suatu kemestian. Tetapi untuk jadi wali Allah, dia berterusan sampai hari kiamat. Syaratnya dua saja. Beriman dan bertakwa. Lihat ayat 62-63 surat Yunus. Mereka mengatakan Khidir bukan nabi. Mereka ada alasan. Kata mereka, kalau seseorang itu adalah nabi, disebut oleh Allah dalam Quran mereka adalah nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Isa, Zulkifli, Yahya. Semuanya disebut mereka itu nabi dalam Quran. Tapi tidak untuk Khidir. Satu ayat pun tidak menyebut Khidir itu adalah nabi. Atas dasar itu mereka kata Khidir itu wali. Nah, bila perkara luar biasa dilakukan oleh wali, itu namanya keramat. Ini sebagaimana sabda Nabi. Wa hadza min karamatihi. Perkara luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, yang bertaraf wali. Pendapat yang kedua, Khidir adalah nabi. Sebab Khidir diberi tahu oleh Allah melalui wahyu. Mengapa Khidir bunuh anak kecil? Karena Nabi Khidir dapat wahyu. Anak kecil itu bila dewasa akan kafir dan menyusahkan mak bapak. Oleh sebab itu, bunuhlah dia. Nabi Khidir tahu di hadapan bahtera itu ada penguasa zalim yang akan merampas setiap perahu yang selamat dari kecacatan. Itu sebabnya beliau rosakkan sedikit. Nabi Khidir tahu bahwa dinding yang condong itu milik anak yatim yang bapaknya dulu orang saleh. Itu sebabnya dengan senang hati Nabi Khidir tegakkan. Nah, bagi yang mengatakan Khidir itu wali, perkara luar biasa itu disebut dengan karamah. Bagi yang mengatakan Khidir itu adalah nabi, perkara luar biasa itu dipanggil mukjizat. Selesai masalah.
Coba lihat kelebihan jika kita ada ilmu. Kita confident dengan jawaban kita. Tak perlu ragu-ragu. Ingat selalu tentang dua fitnah. Satu di antaranya fitnah syubhat. Ragu-ragu berkepanjangan. Seseorang dilanda fitnah ragu-ragu karena kecetekan ilmu, kurang ilmu. Dan cara untuk mengatasinya adalah yakin. Dan keyakinan hendaklah berasaskan dalil, ilmu. Sebagaimana yang kita jelaskan. InsyaAllah, bila selesai tafsir surat Al-Kahfi, kita akan masuk tafsir ayat-ayat iman. Juz yang pertama. Nah, juz yang pertama ini dari 89 topik ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, semuanya 89 mendekati 90. Juz satunya adalah 45 pelajaran. 45 pelajaran. 45 ayat iman. Ustaz namakan ayat-ayat iman juz 1. Berikutnya ayat-ayat iman juz 2. Kalau sempat. Kalau sempat dicetak, insya-Allah kita akan belajar itu setelah Al-Kahfi. Kalau tidak sempat, ada buku baru yang hampir siap. Sekarang sudah masuk percetakan yang Ustaz namakan dengan penyakit ain dan cara untuk merawatnya. Penyakit yang menimpa disebabkan pandangan mata seseorang. Kita akan pelajari nanti insya-Allah. Dan macam mana cara untuk merawatnya. Hadirin dan hadirat, berbalik kepada ayat. Jadi jangan confuse. Kadang-kadang Khidir dipanggil Nabi. Ada sebabnya. Kadang-kadang Khidir dipanggil wali. Ada sebabnya. Yang impossible, tak mungkin Khidir itu dikatakan Rasulullah. Sebab beliau tidak punya umat. Apalagi Khidir dikatakan salah seorang ulul azmi. Nah, ulul azmi hanya 5 orang. Top 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Ustaz ulang pertanyaan Nabi Musa kepada Khidir. Karena penduduk negeri ini bakhil lokek. Alangkah baiknya jika engkau tidak beri FOC. Apa tu FOC? Free of charge. Kata orang Indonesia, jangan bantu secara gratis. Kamu mesti minta upah dari dia. Itu kata Musa. Lalu dijawab oleh Khidir nanti. Cuma sebelum Khidir jawab, bagus juga kita sebut. Para ulama berbeza pendapat tentang nama negeri tersebut. Penduduk negeri yang lokek itu, ada yang mengatakan Abullah. Ada yang mengatakan namanya negeri Antakya. Ada namanya Jaziratul Andalus. Ada yang menamakan Al-Jaziratul Khadra. Ada yang menamakan Burqa. Ada yang menamakan Bajarawan. Ada yang mengatakan Nasirah. Okeylah. Perbezaan pendapat itu biasa dalam tafsir. Pokoknya kita mesti yakin
Ada penduduk negeri yang bakhil itu. Apa negeri tersebut? Tak semestinya kita berpegang pada satu pendapat. Nah, terhadap pertanyaan Khidir yang terakhir ni, apa jawab Nabi Khidir? Pertanyaan Musa yang terakhir ni, apa jawab Nabi Khidir? Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, wahai Musa. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersikap sabar itu. Sekali lagi, kalau Ustaz ulang. Pertanyaan pertama dan kedua oleh Khidir dianggap wajar saja. Sebab kedua-duanya membawa bahaya. Merosak dinding bahtera, membunuh anak kecil yang tak berdosa. Kalau Nabi Musa tanya, itu dianggap wajar. Tapi pertanyaan yang ketiga sangat tidak wajar. Sebab aku ingin berbuat baik pada seseorang. Lalu kau tanya, kalau minta upah pula, kau tak tahu ke siapa penghuni rumah yang dindingnya condong ini? Anak yatim yang bapaknya dulu orang saleh. Mudah-mudahan kita faham. Perkataan Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa baini. Sudah tiba masanya untuk kita berpisah. Sebab engkau sendiri yang telah buat syarat. Bila aku bertanya lagi, cukuplah kesabaranmu, keuzuran yang engkau berikan padaku. Boleh ikut lagi, boleh ikut lagi. Pada kali ketiga nanti, engkau boleh katakan kepadaku, jangan ikut lagi. Sebab kali yang ketiga itu, pertanyaanmu dianggap tidak wajar. Sebab aku sudah berbuat baik. Sebab dalam Islam khasnya, orang buat baik dibalas dengan baik. Orang buat jahat pun kita disuruh supaya balas dengan baik. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan orang itu dengan kebaikan. Allahu Akbar. Mengapa perlu ditanya? Sebabnya selalu kita dengar, baik betul lah orang itu. Macam-macam orang telah buat pada dia, tapi dia tetap saja berbuat baik. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini, kalau ada orang yang menegurkan suatu perbuatan itu syirik, dan cukup dalil dan hujahnya bahwa itu adalah syirik, yang berbuat syirik boleh kekal abadi dalam neraka, yang dengan berbuat syirik mengakibatkan amalnya lupus, tidak ada value, tak ada nilai di sisi Allah. Perlu dicemoh ke orang seperti itu? Atau sepatutnya perlu dipuji? Perlu diucapkan terima kasih? Kalau ada orang yang menegur perbuatan itu bid'ah, cukup dengan dalilnya bahwa Nabi tak pernah buat amalan ibadat seperti itu, perlu dicemoh tak? Atau justru sebaliknya, perlu berterima kasih? Ini berlaku dalam masyarakat. Berapa banyak kita yang ingin menyampaikan Quran dan Sunnah, kita dituduh, kita dicemooh.
minta tauliah, tak pernah lulus. Wajar kan? Nah, fikir-fikirkan akan ketidakwajarannya pihak-pihak tertentu. Allahu Akbar. Begitu kesannya bila kita belajar Al-Quran dan Sunnah. Namun demikian, Nabi Khidir berjanji, "Sa'unabbi'uka," aku akan ceritakan setelah ini kepadamu, hai Musa, apa perkara-perkara yang aneh-aneh yang kau lihat, yang kau tak sabar bertanya. Itu dalam pertemuan kita minggu hadapan insya-Allah. Itu dalam pertemuan kita minggu hadapan insya-Allah. Jangan absen. Sila dengar. Nah, berikut ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang ditanya oleh jamaah. Ustaz jawab secara ringkas saja. Pak Ustaz, berkaitan dengan hukum pokok-pokok warisan. Kita belajar tafsir semalam. Kitab Faraid. Pertanyaannya, bagaimana jika hutang melebihi harta si mati? Apakah ahli waris bertanggungjawab untuk melunaskan hutang-hutang itu ikut kiraan faraid? Hadirin dan hadirat, semalam kita ada sebut mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Harta peninggalan si mati atau faraid atau pusaka hendaklah ditunaikan dua perkara dulu sebelum diagih-agihkan. Yaitu wasiatnya dan hutangnya. Walaupun dengan melaksanakan wasiat si mati dan membayar hutang-hutang si mati, akhirnya habis semua sehingga tidak ada harta yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Walau dua itu disebut oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran, mim ba'di wasiyati yusi biha au dain. Wasiat dan dain. Dain itu hutang. Pertanyaannya, bagaimana jika hutang melebihi harta si mati? Maknanya, habis semua dibayar hutang si mati. Pertanyaannya, apakah ahli waris wajib untuk melunaskan hutang-hutang? Hadirin dan hadirat, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi dengan catatan, bila ahli waris, anak-anak secara volunteer ingin tolong ayahnya yang meninggal, atau adik-beradik, uncle, auntie, sepupu, atau istrinya yang loaded, ingin melunasi hutang si mati, nak diambil dari peninggalannya, dah habis untuk membayar hutang, tapi masih lagi berbaki hutangnya. Itu sifatnya volunteer, sukarela. Dan sangat wajar kalau ada yang bermurah hati secara volunteer, rela hati membayar hutang yang diambil dari duitnya sendiri. Nak ambil dari duit pusaka dah habis karena hutangnya banyak. Ustaz berpendapat demikian, itu bukan kewajiban.
tetapi lebih bersifat sukarela karena ndak bantu si ayah, ndak bantu si abang, ndak bantu si adik. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk salat jenazah sahabat yang meninggal dunia. Nabi tanya, apakah jenazah ini ada hutang yang belum dilunasi? Seorang sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Nah, kalau begitu, Nabi tanya lagi, ada berapa banyak utangnya? 2 dinar ya Rasulullah. Dinarain. 2 dinar. Lalu Nabi mengambil sikap, kamu orang sajalah yang salatkan jenazah ini ya. Jangan aku. Lalu seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah, dia ini sahabat dekat saya. 2 dinar yang dia utang itu di atas pundak saya, tanggungan saya. Saya akan lunasi. Saya akan bayar. Kata Rasulullah, baik. Ingat ya, kau akan bayar utangnya. Maknanya Nabi setuju. Ada pihak lain yang melunasi hutang bagi si mati. Lalu Nabi pun salat. Kita pendekkan cerita. Selesai semua salat pengkebumian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan Abu Qatadah. Wahai Qatadah, sudah kau bayar utang 2 dinar si fulan yang kau janji semalam? Belum ya Rasulullah. Tak jumpa orangnya. Baik, kata Nabi. Hari berikutnya Nabi jumpa lagi Qatadah. Tanya lagi, ya Qatadah, telah kau tunaikan? Belum ya Rasulullah, belum jumpa orangnya. Hari ketiga, Nabi jumpa lagi. Ya Aba Qatadah, apakah engkau telah tunaikan janjimu membayar utang kawanmu itu semalam atau beberapa hari yang lalu? Sudah ya Rasulullah. Alhamdulillah, sudah ya Rasulullah. Coba dengar apa komen Nabi. Setelah engkau bayar, wahai Qatadah, hutangnya, barulah dia dalam kubur terhindar daripada kepanasan, azab dalam kubur. Setelah engkau bayar, barulah dia terhindar dari bahang api dalam kubur. Apa maknanya itu? Selagi utangnya tidak dibayar, selama itulah dia akan menanggung. Apakah azab secara detail? Itu kita serahkan kepada Allah. Kesimpulan yang dapat kita ambil, walaupun menunaikan utang orang yang meninggal itu adalah volunteer, tapi kalau kita sebagai seorang anak loaded pula, adalah sangat bagus untuk kita tunaikan, lunasi hutang orang tua yang telah meninggal dunia. Dan masalah hutang ini, dia boleh dilakukan oleh sesiapapun, tak semestinya ahli waris. Sebab Qatadah bukan ahli waris, hanya sahabat saja.
tetapi beliau secara volunteer membantu. Itu sebabnya anak-anak khasnya yang punya harta, kalau ayah meninggalkan tanah sana, kebun sana, rumah sana, better. Andai kata harta atau duit yang dia tinggalkan dalam bank tidak mencukupi, jual beberapa aset tersebut demi menyelamatkan orang yang kita kasihi dalam kubur. Ini jawaban Ustaz. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, jika kita musafir selama 3 hari, apakah kita masih boleh lagi buat jamak kasar pada hari-hari berikutnya? Ustaz sudah jawab. Perbezaan ulama fiqh tentang berapa hari kita boleh jamak kasar ini, Ustaz dah jawab sebelum. Ustaz sudah jawab sebelum. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 17 hari. Malah menurut amalan-amalan para sahabat ketika mereka dulu bepergian untuk berniaga berbulan-bulan, selagi mereka tidak balik, mereka buat jamak kasar. Pendapat yang mengatakan hanya boleh 3 hari atau 4 hari itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi ingat ya, itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat lain. Tidak ikut pendapat Syafi'i, silakan. Tapi pendapat yang lain mengatakan 15 hari. Karena Nabi ketika mengambil balik kota Mekah selama 15 hari. 15 hari Nabi buat jamak dan qasar. Nabi ketika perang Tabuk, iaitu perbatasan antara Arab Saudi hari ini dengan Jordan, Tabuk. Selama 18 hari Nabi buat jamak dan qasar. Ringkasnya, di sinilah kelebihannya bila kita belajar perbandingan ilmu fiqh. Belajar ilmu fiqh jangan hanya belajar satu mazhab saja. Ustaz kebetulan master di bidang perbandingan ilmu fiqh. Satu-satu masalah kita lihat dari segala mazhab. Pendapat ini, pendapat macam ini. Dalilnya ini. Pendapat B pula begini, dalilnya ini. Pendapat ini begini pula, dalilnya ini. Lalu kita tarjih, ambil mana yang lebih kuat. Kalau ada yang berpendapat membatasi hanya 3-4 hari itu kurang kuat. Sebab ada dalil-dalil lain yang menguatkan boleh lebih dari 4 hari, asalkan belum balik. Wallahu a'lam. Terhadap pertanyaan, ada 4-5 lagi pertanyaan yang Ustaz belum sempat jawab. Ustaz jawab esok insya-Allah. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami mendapat pencerahan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah kisah tersebut. Oleh sebab itu berilah kami taufik-Mu ya Allah untuk terus menimba ilmu,
terutama ilmu-ilmu agama, agar amal ibadat dan amal saleh kami Engkau terima. Sebab syarat amal diterima pertama ikhlas, yaitu tauhid. Yang kedua ittiba'ur rasul, ikut cara rasul. Semua itu kami tidak akan tahu kalau kami tidak belajar, ya Allah, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu sunnah, dan lain-lain. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal serta diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah atau masukkanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit, sebab hanya sedikit daripada hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Hanya sedikit dari kalangan hamba-hambamu yang menekuni majlis ilmu berasaskan Quran dan Sunnah. Masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu beri kami sifat istiqamah. Dan terakhir kami mohon, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik-baik, akhir dalam iman yang mantap dan amal yang saleh mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah kami sifat istiqamah. Sebab bila kami istiqamah, konsisten di atas kebenaran, besar kemungkinan kami akan mendapat anugerah-Mu husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.